Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang Ganjar Mahfud! Satu putaran! Enggak, kadang-kadang ya, kadang-kadang saya kan ya saya manusia juga dong. Nah, tapi kan bayangkan, lo kok saya kayak nggak dihormati ya? Lo kenapa? Lo saya jelek-jelek ya pernah presiden lo. Ya, itulah kemarahan Ibu Mega. Saya belum pernah melihat Ibu Mega marah seperti ini. Dan sekarang kita lihat tanggapan terhadap kemarahan. Pemirsa, kita udah lihat reaksi terhadap pidato Ibu Mega. Saya heran juga dari kubu Prabowo tadi, Habibur Rahman, komentarnya seolah-olah Ibu Mega ngasih kuliah. Jadi kalau berkuasa harus begini, begini, begini. Bukan menuding rejim yang sekarang. Padahal jelas sekali ya dituding siapa. Walaupun gak sebut nama. Mirip dengan Orde Baru. Saya mau tanya, sejawat saya zaman reformasi Pandana Baban, apa memang sudah mirip Orde Baru Jokowi ini? Kalau lihat tanda-tandanya yang dikatakan Ibu Mega. Dan kita 7 tahun loh menjelang 98, 99. Bersama maksud saya. Jadi kita tiap hari ngulas Orde Baru waktu itu. Jadi gini Bung Karni, ini terlampau jauh ditafsirkan pemahaman yang dikatakan Orde Baru tadi sampai ke cerita yang dikatakan Nusron itu. Yang menjadi inti keinginan dan maksud daripada Ibu Mega mengingatkan peristiwa Mahkamah Konstitusi itu brutal. Itu seperti Orde Baru, diinjak-injak institusi hukum. Gitu loh. Itu sebenarnya warning, apa yang dimaksudkan oleh Ibu Mega itu mengingatkan. Gitu loh. Bisa bayangkan nggak Mahkamah Konstitusi bisa diperlakukan seperti itu? Bisa diatur sedemikian rupa. Bisa dipengaruhi sesukanya. Untuk maksud-maksud tertentu. Karena ada kepentingan tertentu. Itu dulu. Bukan cerita kemudian Orde Baru ditafsirkan, apakah sekarang sentralisasi kekuasaan ada. Apakah ini begini dan segala macam. Bukan itu. Saya pikir Mega berkewajiban sebagai ibu yang punya pengalaman politik, memberikan kepada bangsa ini warning, mengingatkan. 2 minggu sebelum ini beliau juga ngomong masalah Mahkamah Konstitusi. Itu loh. Jadi ini dulu, inilah yang terus terang mengingatkan menjadi satu peringatan keras. Loh, kok gaya-gaya Orde Baru nih? Nggak menghargai hukum, menginjak-injak hukum, institusi yang begitu tinggi dan mulia. Kemudian ketuanya harus dicopot dengan pelanggaran etik berat. Gitu loh. Itu dulu. Jadi tidak melebar ke sana kemari. Ada lagi pertanyaan yang siapa ini maksud yang berkuasa?
Kan dulu PDI Perjuangan juga berkuasa. Gitu. Udah sekarang udah macam-macam tafsir. Gitu loh. Jadi dilihatlah itu dulu pada proporsinya. Apa yang dimaksud oleh Ibu Mega itu. Itu aja Pak Karni. Apa iya itu aja? Bukankah Ibu Mega juga menyoroti adanya tekanan terhadap partainya sekarang ini? Loh kalau itu semua kita sudah lihat apa yang terjadi di Karanganyar. Apa yang terjadi guru-guru, kepala-kepala desa. Apa yang terjadi dengan pengerahan kepala desa dan sebagainya. Dan kemudian saya juga mendapat informasi dari wartawan saya apa yang terjadi. Ada 100 sekian kepala desa dipanggil Polres, diperiksa, dan memanggilnya itu melalui kepala dinas. Dan kepala dinas meneruskan ke camat dan sebagainya. Padahal kalau peristiwa pidana itu orang per orang yang diapakan, bukan paket, satu. Kedua, Jaksa Agung tanggal 11 November yang lalu sudah membuat satu pernyataan di depan Komisi 3 DPR bahwa semua perkara-perkara yang berkaitan dengan para pelaku dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pemilu itu semua ditunda. Ini berjalan terus apa yang terjadi di Karanganyar. Itu salah satu contoh gitu loh. Jadi dan kemudian juga pada kesempatan ini kalau menurut pendapatku ini juga masa yang paling prihatin buat polisi. Ya, dalam arti kata apalagi dia mau cawe-cawe masalah soal kepala desa dan segala macam. Kenapa saya bilang prihatin kepada polisi? Dalam kepemimpinan Kapolri sekarang dari mulai 2021 banyak peristiwa-peristiwa yang fantastis dan masalah yang bombastis dan juga masalah yang memalukan apa yang terjadi pada sejumlah perwira tinggi Polri. Lihatlah itu kasus Sambo, lihatlah itu kasus Teddy Minahasa, lihatlah kasus apalagi Napoleon, kemudian lihat lagi kasus ini yang terakhir lagi Firly. Itu sebenarnya membuat Kapolri untuk introspeksi, untuk melakukan satu konsolidasi. Dan di era Republik ini, baru ini masa jaya daripada polisi menempati banyak institusi di negara ini. Di Kumham itu ada 2, ada 3. Di Kelautan ada, di Mendagri ada 3. Belum lagi Kepala BIN, belum lagi macam-macam. Polisi. Ini pun sebenarnya warning. Kita senang tenaga-tenaga polisi profesional digunakan di institusi di luar Polri, tetapi ini juga menjadi peringatan untuk mereka betul-betul menghormati undang-undang kepolisiannya, menghormati tribaratanya. Itu aja. Ya, tapi kalau dihubungkan dengan rejim Orde Baru, banyak sekali harus disorot. Apa iya, misalnya kebebasan berbicara udah seperti zaman Orde Baru? Apa iya partai-partai seperti zaman Orde Baru? Apa iya sistem pemilu segala macam seperti Orde Baru? Ya bukan ke situ yang dimaksud. Orde Baru itu sebenarnya yang karikatural, faktual, yaitu yang terjadi Mahkamah Konstitusi. Perlakuan terhadap Mahkamah Konstitusi itu seperti perilaku dari Orde Baru. Jadi bukan merambat ke lain-lain gitu loh. Ya karena Ibu Mega bilang kayak rejim Orde Baru jadi merembet ke lain-lain. Ya Dia suka-suka. tidak bilang Mahkamah Konstitusi toh. Saya pikir udah jelas. Lama-lama ada kayak Gibran juga ini. Baik, karena rekan saya ini udah kehabisan peluru. Sekarang Andre Rosiade. Tapi jangan puja-puji Prabowo lagi lah. Prabowo alhamdulillah sudah unggul. Dan insya Allah Prabowo Gibran menang 1 putaran. Amin. Maaf. Pak Karni terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik ya, hari ini Om Panda tanggal 29 November. Hari ini nih, besok siaran kita kan keluar nih. Ini Mahkamah Konstitusi melalui keputusan 141 menolak gugatan judicial review atas putusan MK
90 terkait usia capres dan cawapres. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka ya tentu pencalonan Mas Gibran telah utuh mendapat legitimasi publik pasca berbagai isu miring yang terjadi yang disampaikan oleh Om Panda tadi, Opung Panda. Kenapa? Karena ternyata Om Karni, Pak Karni, Pak Datuk Karni, MK nyatanya mempertahankan pendiriannya pada putusan 90 yang sebelumnya disebut cacat moral dan etik meski tanpa kehadiran Anwar Usman. Jadi hari ini ada putusan 141 ya yang menjawab soal putusan nomor 90 dan sidang MK itu tidak ada Uncle Usman, paman Anwar Usman. Faktanya MK mempertahankan putusan nomor 90. Jadi itu ya kalau bicara MK. Lalu yang kedua, kami sangat menghormati Ibu Megawati. Ya, TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat menghormati Ibu Megawati. Kami anggap sekali lagi pernyataan Ibu Megawati ini nasihat. Nasihat kepada kita semua. Ya, siapapun yang memegang kekuasaan, baik yang di pusat sampai ke daerah, jangan sampai menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Ya, apalagi melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Opung, sesuai yang disampaikan Opung tadi betul bahwa kalau itu dikaitkan ke Pak Jokowi terlalu jauh tafsirnya. Kenapa? Karena Ibu Mega juga tidak menyebut nama Pak Jokowi. Dan yang paling penting, Opung Panda pun mentafsirkan hal yang sama dengan saya. Itu tidak menyerang pemerintah Pak Jokowi. Yang keempat, kalau kita ya menyatakan saat ini kondisi sudah sama dengan kondisi Orde Baru, saya terus terang tidak sependapat. Kenapa? Yang pertama, saat ini sudah terjadi reformasi kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi sentralistik ya di satu orang atau satu kelompok saja. Bahkan masa jabatan pejabat publik itu sudah diatur secara jelas di undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang disebutkan Om Karni tadi, Pak Datuk Karni, sekarang itu ada kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Ya, media massa, pers begitu bebas mengkritik pemerintah. Bahkan di forum ILC ini kita sering kok ya melihat bagaimana pemerintah dikritik habis-habisan. Dan itu jelas menunjukkan bahwa sejak zaman era reformasi sampai ke sekarang ya media bebas memberitakan apapun tanpa perlu ada tekanan dan intimidasi dari penguasa. Termasuk kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Kita lihat di media sosial begitu rame mengkritik pemerintah, bahkan mohon maaf seperti pendukungnya Mas Ganjar, Denny Siregar, Eko Kuntadi, itu kadang kejamnya di media sosial, tapi kan aman-aman saja. Itu menunjukkan apa? Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi itu dijamin oleh negara yang berbeda dengan zaman Orde Baru. Yang ketiga, Opung, ya, soal pemilu, Opung. Sekarang pemilu tuh jurdil dan luber. Pengawasan pemilu, Pak Mardhani Alisera ini Komisi 2, ada Komisi 2 yang mengawasi, ada KPU yang mengawasi, ada Bawaslu yang mengawasi, kepolisian, kejaksaan, sentra Gakumdu, gitu loh. Ya, bahkan seluruh partai-partai itu bebas menempatkan saksi-saksinya di TPS, saksi kecamatan, saksi kota kabupaten, saksi ke provinsi, gitu loh. Bahkan kita punya handphone, apapun bisa diviralkan zaman sekarang. Kalau ada kecurangan-kecurangan, makanya kayak ada video ASN di Boyolali, ya, yang diduga dimobilisasi untuk mendukung pasangan Ganjar, gitu. Kan terbongkar karena viralnya media sosial. Lalu misalnya contoh dugaan yang sudah diputus oleh Bawaslu, Bupati Majalengka, Ketua PDIP, DPC Majalengka kan diputus oleh Bawaslu. Karena apa? Karena pengawasan media sosial. Gitu. Bahkan kita dipertontonkan juga yaitu dugaan fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Jadi apapun bisa ya diawasi oleh masyarakat.
Itulah kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Lalu juga bagaimana kita melihat sekarang kebebasan dari kelompok masyarakat sipil. Opung bayangkan, organisasi non pemerintah, LSM itu begitu berani sekarang mengkritik, mengawasi pemerintah tanpa perlu takut direpresi seperti zaman Orde Baru, gitu loh. Bahkan sekarang ada yang namanya otonomi daerah. Otonomi bagaimana kekuasaan didesentralisasi, kekuasaan didistribusikan dan sumber daya didistribusikan ke daerah. Lalu juga peradilan kita. Kalau zaman dulu mana mungkin menteri-menteri disidang, diputus korupsi. Zaman sekarang bagaimana sistem peradilan kita begitu independen, bagaimana kasus-kasus korupsi yang melanda petinggi-petinggi negara bisa dihukum. Ya, meskipun dekat dengan pemerintah. Gitu loh. Lalu juga kita lihat kebebasan masyarakat untuk berpolitik. Orang bebas berkumpul, bersarikat, bahkan mendirikan partai politik. Siapapun bebas, partai politik begitu banyak untuk bisa dimunculkan. Terakhir, sekarang itu hak azazi dijaga betul. Tidak mungkin pemerintah gampang mengintimidasi orang, menekan-nekan orang kalau dasar hukumnya tidak jelas. Inilah menjadi framework dari pemerintah Pak Jokowi sekarang. Jadi saya terus terang tidak sepakat kalau seakan-akan pemerintah saat ini ya dipersepsikan seperti Orde Baru. Dan kita juga jangan lupa Om Karni. Bu Mega ini ya sosok yang luar biasa Om Karni. Sosok yang luar biasa ya dan berkuasa. Kenapa saya bilang Ibu Mega ini sosok yang luar biasa dan berkuasa? Beliau mantan presiden kelima, bagaimana beliau ketua umum partai pemenang pemilu ya. Begitu banyak petugas partai, kader-kader PDI Perjuangan itu menempati posisi strategis di negara kita. Ya, mulai ketua DPR Mbak Puan, anak kandungnya Bu Mega. Ya, kita lihat bagaimana di penegakan hukum, Menteri Hukum dan HAM itu kader PDI Perjuangan. Ketua Komisi 3 di DPR RI itu kader PDI Perjuangan. Tadi yang disampaikan Nusron, kalau ada dugaan mobilisasi ASN, mana mungkin bisa dilakukan? Nah, karena Menteri Menpan RB itu kader PDI Perjuangan. Bahkan kalau ada tuduhan misalnya, ada mobilisasi tenaga kesejahteraan atau tenaga pendamping PKH. Ya, pendamping PKH itu Menteri Sosial itu Bu Tri Rismayani. Itu kader PDI Perjuangan. Atau misalnya tenaga pendamping desa. Ini desa, kepala desa ditekan karena ada mobilisasi tenaga pendamping desa. Orang menteri desanya mendukung pasangan Amin, kakaknya Caimin. Gitu. Ini mari kita jujur, jangan kita seakan-akan membangun stigmatisasi, ya, membangun narasi demi kepentingan elektoral. Ya. Baik. Tapi sekali lagi Pak Karni, apapun masukan Ibu Mega tentu kita hormati. Dan kami percaya ini nasihat bagi kita semua. Ya, termasuk bagi teman-teman PDI Perjuangan yang dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita memegang kekuasaan, jangan sampai kita semua ini, seluruh partai menggunakan untuk kepentingan kelompok kita. Baik. Apalagi melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Baik. Begitu Pak Tuo Datuk Karni kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di mata Andre Rosiade wajah rejim sekarang ini mulus banget. Pak Datuk, Kayaknya- mungkin banyak kekurangan tentu iya. Tidak ada yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala Pak Karni, Iya. gitu loh. Tapi saya tidak sepakat kalau rezim Pak Jokowi ini dianggap atau dipersepsikan sama dengan rezim Orde Baru Itu yang saya gitu. mau bahas Itu tadi. narasi sesat dan menyesatkan gitu loh. Jadi Bu Mega menyesatkan. Tapi kan tadi saya sudah bilang, Pak Karni salah tafsir. Bu Mega tidak pernah menyebut nama Pak Jokowi. Apa Gitu itu loh. bukan berarti Jokowi. Karena memang nggak ada Bu Mega. Saya berkuasa sekarang. Ini tangan kanan Bu Mega. Om Panda Namaban saja bilang itu bukan maksudnya ke pemerintah Pak Jokowi. Ini siapa lagi yang kita percaya? Kalau bukan Opung Panda ini, tangan kanan Bu Mega ini. Ada Penterjemah ada Pak hati dan Andreas. pikiran Bu Mega, Opung Panda ini. Opung nggak penterjemah hati Bu Mega.
Ada jawaban untuk dia? Dramatisasi tadi itu. Berapa? Coba Jadi- Opung, jadi- apa yang jadi- drama Opung? Coba jelaskan dikit Opung. Terlampau jauh apa yang dimaksud Mega dengan Orde Baru itu tidak seperti cerita panjang itu gitu loh. Simple aja. Satu. Kemudian soal MK. Dengan apa yang keputusan itu nggak ada kaitannya. Ketuanya dicopot karena melanggar etik. Sudah. Karena melanggar etik berat sudah. Apalagi mau dipoles-poles di situ. Itu loh. Itu aja yang mau saya apakan. Untuk Opung menyatakan Pak Jokowi pemerintah Orde Baru atau enggak Opung? apanya? Apakah Opung menganggap Pak Jokowi ini Nggak sah? ada. Oh enggak ada. Loh, Yaudah. saya, Tadi udah jelas. saya yang membantu Jokowi kok ngapain? Saya kan tahu betul. Iya kan? Udah jelas Om Loh. Karni jawabannya udah jelas. Ya jelas. Yang nggak jelas bagi saya. Sekarang Afnan Malai, Dewan Pakar Timnas Amin. Saya ini juniornya Bang Panda di partai PDI Perjuangan. Jadi sebelum acara ini saya masuk ke sana. Oh di mana rupanya? Ya Amin Bang. Saya ngomong itu bukan apa-apa karena surveinya masih kecil. Jadi saya agak pelan. Dia Amin Bang. Mak paten kali katanya. Ya paten lah Bang. Jadi saya sebelum mencoba merespon apa yang dikatakan Bu Mega, saya mau promosi dulu ini, Bang Karni. Kita itu sampai hari ini masih memperjuangkan bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Satunya 3 kali Bang, nggak ada duanya. Jadi gini, kalau bagi saya ya, Bu Mega ya jelas ngomong Jokowi, siapa lagi. Itu jelas bahwa Bu Mega tidak menyebut, ya ngapain juga dia sebut, semua orang udah tahu kok di Republik ini siapa ya Jokowi. Jadi kalau menurut saya, jangan-jangan Jokowi dibilang neo Orba, mirip Orba, malah dia seneng. Wah, hebat juga ya. Kelas saya ternyata sama dengan Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Jadi ya kalau kita memperbandingkan sesuatu, kita bukan, perbandingan itu bukan sama persis. Kalau sama persis itu bukan perbandingan. Memangnya sekarang tidak ada kekuasaan yang tadi ya dibilang Andre ya tidak ada. Sekarang nggak ada sentralisasi. Wah, kita terlalu bisa berbicara panjang lebar ya bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja misalnya itu memusatkan lagi. Tapi itu soal lain. Jadi saya kira ya bahkan kalau kita perbandingkan Soeharto 32 tahun, ini baru 9 tahun. Lebih buruk bagi saya. Saya termasuk salah satu pendiri Seknas Jokowi bersama almarhum Muhammad Yamin. Saya mendukung Jokowi 2 kali. Tapi saya cepat siuman. Enggak, saya pernah jadi staf ahli Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tapi pada periode kedua ketika Jokowi anaknya mau jadi calon wali kota, anak saya aja bilang, gila ini orang Gibran ini kecil-kecil udah jadi penipu. Kan tadinya jual martabak apa ya. Kenapa jadi penipu? Ya masih muda. Kalau sudah tua kayak ayah ya boleh lah tipu-tipu sedikit gitu ya Bang Panda ya. Tapi bukan apa-apa. Kenapa orang kecewa sama Jokowi? Karena Jokowi ini harapan. Orang bilang semua juga anaknya, bininya, tantenya
kalau kita bilang nepotis ya, ya banyak lah. Mau di Padang, mau di Sulawesi, mau di Jawa Barat. Tapi orang ketika mereka melakukan itu, orang ya misalnya Bu Mega ya, Puan, ya kalau mau dia ya dipaksa-paksakan, tapi enggak. Nah, apakah Jokowi yang merupakan harapan baru 2014 itu ternyata sama aja kelasnya sama kelas menteri, kelas bupati, kelas wali kota. Jadi kalau yang lain rusak, boleh dong presiden yang satu ini juga rusak. Ya enggak gitu cara berpikirnya, jangan kalau Anda mengkritisi nepotisme, ya enggak, ini kan dipilih rakyat. Gibran itu maju, itu menggeser calon PDIP yang sangat matang. Jadi saya kira jangan terlalu naif atau pura-pura naif lah kayak Andre ini. Ya politisi itu ya nggak senaif gitu juga gitu loh. Terus dibilang tadi Bang Panda menyinggung polisi. Saya tertarik ini kan ada jaga pemilu, kawal pemilu. Itu kan biasanya di akhir. Ya ada prosesnya, tapi sekarang ini yang perlu kita galakkan juga sebagai gerakan, jaga polisi, jaga tentara, jaga kepala desa. Di Jawa udah biasa sih. Kalau zaman Orde Baru itu ya, karena kita kan bolak-balik ngomong Orde Baru. Nggak taunya dibilang Orde Baru malah bangga. Di Jawa ada pemilihan kepala desa namanya lurah. Di Republik ini juga ada yang disebut sekarang Pak Lurah. Jadi ada lurah cilik, ada lurah gede. Kalau di Jawa itu setiap kali pemilihan lurah atau zaman Soeharto juga terjadi orang berani bersuara tapi ditekan. Jomanut lurahe, jomanut lurahe. Jadi sekarang kita jangan manut sama lurah yang gede maupun lurah yang kecil. Jadi menurut saya udahlah. Saya dengan Bu Mega ini ya sangat appreciate. Satu-satunya ketua partai yang menolak Jokowi 3 periode ya Bu Mega. Inkonstitusional. Dan itu benar. Saya belajar hukum. Jadi yang saya bacakan tadi bertanah air satu tuh. Ya biar Andre ini juga tahu. Itu saya yang menciptakan. Jadi saya dulu pernah ditanya teman-teman ketika saya periode 1 Jokowi yang masih imut itu, yang masih polos itu ketika periode 2 saya di grup-grup WA sering mengkritik. Dibilang orang, loh jadi lu bikin sumpah mahasiswa dulu untuk siapa? Untuk Soeharto. Sekarang kayaknya juga untuk Jokowi bisa itu, masih relevan itu. Jadi sudahlah, kalau saya sih bukan soal mirip Orde Baru atau tidak, karena seperti saya omongkan tadi, barangkali Jokowi bahagia disebut sebagai neo-orba. Tapi yang penting itu, Jokowi ini kan orang baik. Ternyata tidak. Jokowi ini orang halus. Ternyata tidak. Jokowi ini sopan, enggak, melasuk dia, nabrak-nabrak konstitusi. Loh. Banyak sekarang yang mengecam itu, jadi kita jangan pura-pura, ini persoalan bangsa loh. Di masyarakat kita itu sekarang itu sangat naif ya. Lu bahasa Jawanya, lu Mary. Kamu cemburu? Ya enggak lah, saya kok cemburu sama presiden. Ya enggak mungkin. Jadi maksud saya Bang, banyak sekali persoalan-persoalan bangsa itu dipersonalisasi. Jadi negara, jadi kita membicarakan bangsa ini, akhirnya kita membicarakan keluarga. Tapi yang personal itu diinstitusionalisasi. Nah, menurut saya
kritik Bu Mega itu bukan sekedar nasihat, ini juga dilarikan ke soal personalisasi. Lah itu kan orang tua, ibu, wajar dia menasehati petugasnya dulu. Dan sekarang banyak. Saya mau menyebut salah satu partai karena nggak hadir. Ya gimana ya, dibilang Jokowi ini lurus lah, Jokowi ini. Tapi kan faktanya sekarang banyak orang ya. Saya belum lama, 6 bulan sebelum Prabowo ketemu jodohnya Gibran itu, saya kritik di Facebook, di mana segala macam itu. Teman-teman saya yang sama-sama dulu mencintai Jokowi, itu 6 bulan yang lalu bilang, lu sirik aja, lu ini aja. Sekarang mereka ada yang nangis bombay lah, ada yang inilah, ada yang ya kalau tobat sih kapanpun boleh dan baik. Saya ini bulan Mei, saya bikin puisi Tukang Cukur Tuan Presiden. Sajak-sajak 25 tahun reformasi. Pengantarnya Profesor Faruk sama epilognya Nezar Patria. Jadi di sini banyak sekali saya ngecam Jokowi. Ada orang baik, ada tetangga kami pindah untuk bilang IKN, ya macam-macam lah, ada badut reformasi itu untuk kawan-kawan saya sendiri sih. Jadi Bang, yang saya herankan itu, ini kok suasana sekarang ini orang bisa bilang, ya ini memang lagi gila-gilanya, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Di mana-mana kita ini eranya era edan. Kalau saya ya maaf ngomong, kenapa Jokowi seperti sekarang ini? Karena dia tidak punya latar belakang. Kita nggak tahu organisasinya apa ketika dia mahasiswa, kawannya siapa, naik gunung juga cuman sekali, Gunung Kerinci. Saya tanya sama kawan-kawan saya di Fakultas Kehutanan, lah namanya anak hutan ya pasti naik gunung. Maksud saya, ketika orang tidak punya latar belakang, dia nggak punya pagar, nggak punya rem. Betul, pada sisi yang lain, dia menjadi manusia otonom. Dia bebas. Kalau Bang Panda berkawan dengan Bang Karni dulu, Bang Panda mau ngapa-ngapain, aduh apa pula nanti dibilang Karni. Ada gitu loh, ada moralnya. Ke belakang misalnya SBY. Orang Jawa bilang mungkin SBY sekarang getun. Getun itu gelo itu kecewa, tapi kecewanya lebih dalam gitu. Jalan, kenapa gua nggak dari dulu anak gua? Kenapa? Jawaban saya sederhana. Karena SBY punya latar belakang yang namanya institusi Akmil. Jadi dia hormati. Kalau Jokowi kan ya maaf ngomong ya bukan apa-apa ya. Kalau teman-temannya dulu sesama pengusaha mebel kan ya nggak terlalu punya inilah. Jadi ternyata dulu bayangan saya orang yang tidak punya latar belakang itu dia tidak punya beban. Dalam pengertian positif. Wah itu Rocky Gerung teman gua, ntar gua kasih apa, ntar ini. Saya kira seperti itu, dia nggak punya, ternyata kebalikannya. Dia bebas ngapain saja. Dan saya sedih, ternyata bangsa ini tidak teredukasi dengan baik. Teman-teman saya aktivis, ya boleh sebut siapapun aktivisnya itu teman saya. Mau Budiman, mau si Moti, mau siapalah yang di pihak sana, karena aktivis itu bukan soal aktivis itu hebat atau enggak. Aktivis itu pasti tersentuh sama orang yang dicurangi, dicurigai, diterpurukkan. Makanya saya masuk ke
Dewan Pakar Amin. Karena Amin ini dihambat-hambat juga Bang. Amin ini dihambat-hambat. Makanya aku sebagai aktivis bilang, gua harus sama orang yang tertindas. Sama orang yang dikuyo-kuyo bahasa Jawanya. Diganggu. Ya kalau sama kekuasaan itu bukan aktivis namanya. Mungkin itu dulu Bang, sebagai pemain baru Bang. Mereka yang tidak, Pak Karni boleh ditanggapin nggak sedikit? nanti aja. Nanti, habis iklan. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengalami atau tertimpa oleh bencana yang sama dan mengulangi sejarah itu. George Santayana, filosof Amerika, kita lihat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Andreas Hugo Parera, tim TPN Ganjar Mahfud. Ngeri kali Bang, TPN. Mulai dari mana nih Bang? Dari pertengahan tadi. Oke, baik. Tadi aku ada satu ungkapan dari Bang Adnan ini yang aku terkesan betul gitu. Kata dia, untung udah siuman dia katanya. Yang aku pengen tahu kapan itu siuman itu. Kapan Bang? Iya, waktu awang siuman itu kapan? Ya sebetulnya kita kan tahu kita milih Jokowi ini kan karena kita tidak ingin Prabowo yang berkuasa. Kita tidak ingin. Tapi kapan itu mulai? Ya saya baru mau cerita ini. Ya, kapan aja, kapan? Aku pengen tahu kapannya. Aku pengen tahu kapannya. Sebaliknya orang milih Ya, Prabowo karena tidak mau Jokowi. Sebentar. Jadi sejak awal pun saya milih. Ini kan bukan pilihan sebetulnya kedua-duanya ketika itu. Jokowi kan sama sekali tidak artikulatif. Jadi sejak itu sebetulnya saya ya bukan setengah hati. Nah ketika periode kedua itu. Oh periode kedua gitu. Periode kedua awal itu udah Baik. saya sialan ini. Jadi gini Bang. Jadi, aku pikir Bang Adnan ini banyak betulnya gitu. Jadi Syukurlah kalau gitu. Tadi saya ngobrol sama Bang Panda. Kan kita ini sama-sama pendukung Bang. Bener gak Bang? Kita kan sama-sama pendukung. Kalau lihat-lihat lagi cerita-cerita dulu kan. Itu kan semua yang namanya Panda Nababan kan, waduh pendukung abis. Apalagi Andreas Parera, Bang Adnan juga kan. Tapi Bang Adnan lebih awal siuman. Aku baru 4 bulan yang lalu Bang. Tetap puji Tuhan. Baru 4 bulan yang lalu. Aku khawatir Andre ini baru mulai terbius. Baru mulai terbius dia. Tapi gini Bang. Jujur aku baru juga ketika awal periode kedua ini. Ketika mulai dengan cerita kok mau tambah jadi 3 periode gitu kan. Kemudian itu hilang. Muncul pula tambah perpanjangan. Sibuk kita juga sempat bahas di MPR Bang. Di badan pengkajian sempat juga gitu. Wah ini gimana caranya nih Bang. Ya kan paling amandemen kan, kalau ada berita-berita gitu. Langsung di-cut sama ibu. Putus itu barang kan. Artinya apa? Ya kalau bicara memang ketika itu memang ada rencana amandemen yang berkaitan dengan penting perlunya haluan negara. Dan itu udah
dalam tahap pembicaraan di MPR, di Badan Pengkajian MPR, yang sudah diusulkan juga ke pimpinan MPR. Tapi karena ada upaya untuk memasukkan hal yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan itu, akhirnya perintah Ketua Umum stop pembahasan soal itu, artinya dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu. Ya kemudian kita tidak lanjutkan lagi gitu. Karena ada indikasi-indikasi yang berkaitan dengan Orde Baru tadi. Ini kan ada upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Dan itu salah satu indikasi Orde Baru yang kemudian mengakibatkan ya Pak Harto berkuasa sekian lama, Bang. Melalui konstitusi. Merubah konstitusi. Orde lama juga begitu. Ya kita kan bicara ini Orde Baru yang neo Orde Baru nih, Bang. Ya Bang Karni itu Kalau Bang Andreas kalau original. dulu Orde Lama itu kan undang-undangnya kan masih undang-undang lama yang memungkinkan untuk itu gitu. Kan kita ini kan zaman reformasi, makanya Ibu bilang tadi gitu kan. Bahwa ya negara ini kita bangun dengan perjuangan. Reformasi ini kan banyak korbannya kawan-kawan ini kan. Termasuk Andre juga kan waktu itu kan. Jadi kalau kita mau bilang Orde Baru ini ada indikasi-indikasinya memang benar. Yaitu salah satunya yang terutama itu adalah baik konstitusi. Merubah secara konstitusional untuk kemudian memperpanjang kekuasaan. Yang terakhir ya tadi Bang Panda juga singgung ya kita semua tahu apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu kan. Yang melahirkan anak konstitusi yang sampai sekarang ya legitimasinya kita masih menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya di Indonesia ini Bang. Tapi dunia pun memperhatikan itu gitu. Dunia pun melihat, menyoroti itu. Bahwa di Indonesia ini ada upaya untuk dan sudah terjadi merubah apa yang terjadi, apa yang ada di undang-undang untuk kemudian meloloskan yang namanya Gibran. Oke, kalaupun itu sudah terjadi, kita berjalan dengan pemilu ini. Dan pemilu ini tentu kita harapkan berjalan secara demokratis, Bang. Pasti. Karena itu adalah bagian pilar penting dari demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan. Apa yang Ibu sampaikan dan apa yang dia alami di dalam masa ya sebelum-sebelumnya yang beliau juga singgung soal Orde Baru. Jadi pengalaman dari seorang Ibu ya Megawati Soekarno Putri yang juga banyak dialami oleh teman-teman semua, para wartawan-wartawan senior Bang Karni dan Bang Panda, Bung Rocky, yang pernah mengalami masa Orde Baru kan kita meskipun tidak sama persis, pasti tidak sama persis. Tapi ada bagian-bagian yang serupa. Bagian-bagian yang serupa itulah dan ini indikasi-indikasi yang tentu berbahaya untuk keberlanjutan demokrasi ini, yaitu membangun dinasti. Dan itu juga menjadi suatu topik besar di dalam polemik kita selama ini bahwa kekuasaan yang baru mulai berkuasa kalian sudah mau bang. Soeharto aja dulu berapa tahun berkuasa. Baru setelah 30 tahun lebih baru ya anaknya mulai dilatih untuk menjadi menteri. Ini baru dari wali kota langsung Jakarta mau langsung jadi wakil presiden. Nah ini kan fakta Bang. Fakta. Jadi kalau mau bilang ya tidak sama persis dengan Orde Baru, banyak hal yang memang tidak. Tapi ada indikasi-indikasi kuat mengarah ke sana gitu. Sehingga saya kira kalau Bu Mega menyampaikan itu adalah mengingatkan kita semua, mengingatkan terutama mereka yang ada dalam yang berkuasa untuk mengatur menata ini gitu, mengintervensi terutama. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini jangan sampai kemudian merusak pemilu dengan intimidasi-intimidasi. Dengan intervensi yang juga sudah mulai terasa. Bukan cerita ilusi lagi gitu. Apa Bang? Laporkan ke Bawaslu dong Bang Andreas.
Jangan bangun ya laporkan. Sudah kita laporkan. Yang malah yang terbukti itu malah Bupati Majalengka itu yang diputus oleh Bawaslu yang bersalah terakhir gitu loh. terjadi kemarin di Jawa Barat kita laporkan. Laporkan, buktikan. Ada polisi tiba-tiba datang masuk di kantor partai, naik langsung di lantai 2, Bang. Datang tanya, ada apa? Kami dapat perintah untuk ya mengontrol di sini. Apa maksudnya pagi-pagi datang di situ? Bang, boleh saya kasih Kemudian contoh ya nggak, Bang? kita Boleh nggak, Bang Ri? sebentar. Oke, nanti ya. Kemudian kita melakukan protes. Itu ada suratnya. Kita laporkan. Jadi memang upaya-upaya seperti ini sudah ada. Sehingga jangan sampai ini berkembang terus kemudian aparat dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan-kepentingan ya menggolkan apa yang dimaksudkan dengan dinasti tadi. Yang merupakan embrio daripada pola-pola yang pernah terjadi selama Orde Baru. Jadi kalau ya kembali tadi, kalau Bang Adnan itu siumannya lebih lama dan dia mengambil posisi seperti sekarang, saya kira ada benarnya gitu. Ya saya agak terlambat, tapi kita sadar jangan sampai terulang lagi apa yang pernah dipraktekkan selama Orde Baru yang diingatkan oleh Ibu Mega tadi. Itu Bang. Oh, Pak, Baik. Pak Kardi boleh menanggapi sedikit nggak, Pak? Boleh dikit. Oke, ada berapa hal ya. Pertama soal bicara tadi terkesan ada mobilisasi kepala desa. Jadi saya ingin menyampaikan, ya, saya hadir di acara yang hari Minggu itu. Tidak ada dukungan dan juga minta dukungan kepala desa. Dan sebelum kami diundang dan Mas Gibran hadir di acara Desa Bersatu itu, juga beberapa waktu yang lalu Mas Anies juga pernah ketemu dengan banyak kepala desa. Mas Ganjar juga pernah bertemu dengan ribuan kepala desa. Ya, itu yang perlu diketahui publik. Lalu kedua, disebutkan ini Orde Baru. Ya, saya sudah menjelaskan tadi bagaimana Orde Baru bedanya dengan Orde Reformasi. Jangan sampai kita membangun narasi dan pernyataan dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Yang terjadi yang menurut saya pernyataan-pernyataan ini kepentingan elektoral. Ini dipakai untuk 2 bulan ke depan bagaimana mengejar ketertinggalan survei, mohon maaf, Bang Afnan mewakili pasangan Anies dan juga pasangan Ganjar yang mungkin saat ini tertinggal dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, faktanya pasca keputusan MK malah Pak Prabowo dan Mas Gibran dari berbagai lembaga survei yang kredibel itu berlari jauh meninggalkan 2 kandidat yang lain. Lalu bicara sedikit, saya ini satu organisasi dengan Pak Jokowi, Bang Afnan. Ya, kami enggak elok juga Bang Afnan bilang Pak Jokowi organisasinya enggak jelas. Kami ini bersama Pak Jokowi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang punya TV One ini Abu Rizal Bakri itu ketua umum HIPMI, sama dengan Pak Jokowi. Organisasi yang sama. Itu organisasi Sebentar, Bang. profit, organisasi. Sebentar, Bang. Saya bicara itu organisasi, Bang. golek duit. Bang, apapun itu organisasi, jangan Abang melecehkan. Ya, apapun. Saya nggak melecehkan. Jadi sebentar, Bang. Surya Paloh, ketua umum Nasdem yang mencalonkan Mas Anies Baswedan, itu juga dari organisasi yang sama, Himpunan Pengusaha Muda HIPMI. Wah, Gitu loh. HIPMI itu udah cari duit, Loh. udah beda itu. Nah, ini saya memberikan Itu namanya Bang. pitih. Inilah Bang, Abang belum berkuasa aja anti demokrasi. Berbeda pendapat langsung diserang orang. Belum berkuasa itu berbahaya. Gitu loh. Sorry. Jadi gini Bang, Andre, maksud saya. Kamu tiap orang lain yang bicara, Bang Panda bicara, Bang Andre Andreas bicara. Ini boleh nggak Bang Karni? Boleh nggak Bang Karni? Sebentar Jadi, Bang. jangan ngomong orang nggak demokratis. Sebentar, Kamu juga Saya menanggapi karena minta ke Bang, karena di sini yang pendukung pas sebelumnya sebentar. cuy. Sebelumnya Sebentar. bolak-balik Bang Panda lagi enggak begitu Bang Panda, enggak begitu. Enggak, Itunya nggak perlu lah. Sebentar. Itu remeh-temeh itu. saya ingin menyampaikan. Agak substansial lah. Ya substansi contoh. Anda menyatakan ini rezim Orde Baru, Jokowi ini. Coba bandingkan dengan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru itu contoh
acara begini kita mengkritik pemerintah secara terbuka pasti udah Tidak. dibubarkan. Zaman Orde Gitu. Baru. Ini Rocky Gerung ini sama Harwib. Kita pernah dulu satu forum di mana namanya Puncak. Kita mau pura-puranya nih. Mau meruntuhkan Orde Baru. Nggak ditangkap. Kita demo di Jogja berkali-kali. Gantung Soeharto. Nggak ditangkap. Begini Bang. Broto Seno bilang teman saya, maksudnya Soeharto tukang bakso. Jadi nggak ada itu. Jadi gini Bang, acara-acara seperti ini tentu dilarang oleh pemerintah. Ya, tidak mungkin ada kebebasan pers seperti ini. Jadi kita jangan karena perbedaan pilihan politik untuk kepentingan elektoral, ya, untuk mengejar survei, untuk mengejar ketertinggalan, Tidak ada. kita Saya menghalalkan milih- segala cara saya untuk milih mendiskreditkan, Amin, yang surveinya menjelekkan, Masa gitu loh. saya ngomong gini terus besok Menfitnah, surveinya gitu loh. naik. Itu. Ya nggak mungkin lah. Ya, Denny ini JA kan mau strategi, ini kan strategi masing-masing. Kita memahami lah bagaimana strategi untuk mendiskreditkan demi kepentingan elektoral. Memang Demi begini, kepentingan elektoral. susah banget ya mencari pembenaran untuk sesuatu yang busuk. Itu emang susah. Jadi tiap orang lagi ngomong, dia mau ngomong. Sekalinya diperlakukan seperti itu, nggak demokratis. Enggak. Ini Bang, sorry Bang. Saya menanggapi Bu Mega ya. Ada yang tadi udah saya bilang, Ari Dwi Payana. Dia bilang bebas orang berpendapat. Ini demokrasi. Menurut saya itu kurang ajar. Yang ngomong presiden kelima. Pendapat presiden kelima dengan pendapat saya beda. Pasti beda. Bahwa Bu Mega dengan saya setara di mata hukum iya. Tapi suara dia dengan suara saya beda. Jadi berbeda pendapat itu di dalam demokrasi bebas oke. Tapi ya naik kelas dikit lah. Bagaimana pendapat yang mengkritisi itu diapresiasi. Bagaimana pendapat yang mengatakan Jokowi buruk jadi bahan evaluasi. Bukan terserah lu aja lu mau berpendapat. Karena di sebaliknya adalah biarkan aja Jokowi mau sebebas-bebasnya. Ini demokrasi. Itu gila. Jokowi ngomong mau cawe-cawe itu udah nggak bener. Mau cawe-cawe itu artinya apa? Intervensi, mau ini, mau segala macam. Jadi saya itu tolong laporkan ke Bawaslu. Wong substansinya aja sudah kita nggak percaya kok. Tolong laporkan kepada guru kelas, tolong laporkan. Enggak, ini udah rusak. Udah rusak. Tapi bahwa kerusakan ini, misalnya hari ini kita ngomong jadi nggak masalah. Ya jangan seperti itu. Maksud saya begini loh. Di kita itu kan sering Bang Karni. Melanggar etika. Etika itu di atas hukum. Tapi di bangsa ini etika itu diturunkan. Contoh ya. Kalau seorang dokter praktek. Dia melanggar hukum. 3 bulan dia pidana. Bisa saja ada proses setelah itu dia jadi dokter lagi. Tapi kalau dia melanggar etik. Dia tidak boleh berpraktek. Jadi etika itu di atas. Jadi di kita ini, nah saya mengatakan bebas ini demokrasi. Terus bebas juga dong Jokowi mau ngapain. Ini kan demokrasi. Sebentar, ini negara ini ada aturan perundang-undangan. Ya. Aturan itu Aturan sudah perundang-undang berkali-kali. itu jelas. Sudah Ya. berkali-kali. Aturan itu Bahwa jelas. sekarang Jokowi masih bertahan. Bukan karena aturan dia langgar itu. Bukan. Bang, aturan itu kalau mau dirubah, itu melibatkan seluruh partai politik yang ada. Nah, abang tahu partai penguasa di DPR itu namanya PDI Perjuangan, Bang. Itu fakta. Ini juga kesalahan ya Bang Karni. Masyarakat kita mengatakan PDI adalah pemenang. PDI itu juara kelas. Kalau pemenang itu 50% plus 1. Ruling party. Otomatis Jokowi itu harus tunduk sama partai PDI Perjuangan. Jadi kita agak inilah jangan ikut yang ini kan PDI partai pemenang. Enggak, tapi bahwa faktanya, PDI ranking 1. Faktanya, Bang, jangan kita boleh kita berbeda pendapat. Sebentar Om Karni. Ini pendapat Kan terakhir ya. banyak bicara. Pendapat Ya, terakhir. Saya tanggapi. Tidak ada masalah perbedaan pendapat ya.
Jadi kita menghormati, saya hanya menggarisbawahi ya. Boleh mendukung pasangan tertentu, mau pasangan Amin, pasangan Ganjar, pasangan Prabowo, itu hak konstitusi kita masing-masing. Tapi kita sepakat menciptakan demokrasi yang riang dan gembira. Jangan sampai untuk kepentingan elektoral kita membangun yang namanya hantu-hantu Orde Baru demi kepentingan elektoral 2 bulan semata. Ini yang paling penting. Karena seluruh kandidat, Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo sepakat. Kita membangun pemilu yang riang dan gembira. Jangan sampai pendukungnya, ya tim suksesnya, itu membangun hantu-hantu Orde Baru, menakut-nakuti rakyat, sehingga cita-cita kita pemilu yang riang dan gembira, adu gagasan terganggu dengan isu-isu dan narasi yang menyesatkan. Terima Baik. kasih Pak Ardi. Sekarang saya ke Mardani Alisera. Kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saya agak deja vu Bang Karni. Dulu 2017-2018 tuh kita punya hashtag ini gara-gara TV One nih Bang Karni. 2019 ganti presiden. Karena ya kita melihat sejak periode pertama Bang Afnan, catatan terhadap Jokowi ini banyak. Dan karena itu kami di PKS konstan dan tegas selalu menjadi oposisi Bang Karni. Ya. Sampai sekarang kita oposisi. Ya, posisi dan kita punya banyak Bang Karni. Nih. Demokrasi Indonesia makin memburuk ya indeksnya gitu. Kalau dilihat lagi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari awal sampai akhir PKS, dan karena itu kenapa PKS dukung Mas Anies, bukan cuma karena sejak DKI PKS dukung Mas Anies, tapi perubahan itu koreksi terhadap 9 atau 10 tahun ini wajib dilakukan. Dan karena itu Mas Anies, Amin nomor 1 yang didukung oleh PKS. Tetapi Bang Karni, saya lagi coba ini, karena sejak 2019 saya coba filtering, melakukan bahasanya tuh, kata Sun Tzu kan, 3 hal kalau kalian miliki maka kalian akan selalu memenangi peperangan. Kenali diri, kenali musuh, kenali medan tempur. Saya sama Pak Jokowi itu tertarik Bang Karni. Menang terus, betul itu. Bung Andreas selalu sering bilang ya, 5 kali itu loh. Teman-teman PDIP itu 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di nasional. Dan tadi kita terjebak, Bu Mega buat saya luar biasa. Yang melahirkan KPK Bu Mega, yang mimpin partai yang punya akar Bu Mega. Ketika Bu Mega mengatakan sesuatu, bahkan tadi Bang Karni udah mulai tuh. Saya jengkel gitu. Jengkel itu luar biasa itu bahasanya itu. Sehingga yang dikatakan Bu Mega sesuatu yang harus di-bold. Tetapi memang kita lagi agak bingung Bang Karni. Karena langkahnya Pak Jokowi ini betul-betul tidak mampu di-profiling oleh banyak pihak. Kita kalau ngomong apa aja Bang Afnan, mentoknya ke Jokowi. Tetapi semuanya rapi, konstitusional. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu bolak-balik. 55, 60, 15 sekarang mau 60 lagi nih. Udah mulai ada nih di itu. Acara di MK jalan. Nanti kalau kita melihat Omnibus Law maju jaya. Undang-undang IKN luar biasa. Karena itu PKS menolak terus gitu loh. Jadi kayak saya suka mikir seperti siapa gitu figur yang sekarang ini. Saya ketemu ini Bang Karni. Saya suka lihat film Bang Karni. Nah, ini ada The Joker Bang Karni. The Joker ini benar-benar terrorizing the Gotham countries. Tapi nggak ada yang bisa menghentikan. Karena semuanya bahkan Jaksa Agung yang ingin nangkep pun at the end itu malah terjebak dengan permainan The Joker ini gitu.
Makanya kalau tadi dibilang, saya juga suka bingung makanya teman-teman PDIP nih positioningnya, kalau kami kan oposisi dari awal Bang Karni. Kalau ini kadang-kadang bingung, mau nyerang, kadang-kadang ada revisi. Karena memang menterinya tetap gitu loh. Dalam beberapa Pak Jokowi tetap petugas partai ataupun quote and unquote kader PDIP gitu loh. Tapi saat yang sama langkahnya, sehingga kalau saya kombinasi antara The Joker sama The Matrix itu Bang Karni. The Matrix itu hyper reality gitu loh. Jokowi jadi nggak bisa, mau ditebak begini dia udah berubah fungsi. Sehingga dia one step or two step ahead. Dan buat saya, sikap-sikap seperti ini berbahaya Bang Karni. Sikap seperti ini tidak mengindahkan etika. Etika itu nomor 1000, tapi semuanya konstitusional. Semuanya sesuai dengan aturan main. Kita laporkan ke Bawaslu, kita laporkan kemanapun, nggak bisa ditangkap. Karena you cannot find a new land with an old map. Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Laporan-laporan itu peta lama, yang dimainkan Pak Jokowi itu peta baru. Yang itu tidak ketemu gitu loh. Nah sehingga ketika memandang ini, terus terang, pandangan yang paling utama, kembali ke hati nurani. Kembali kepada etika. Jalankan demokrasi dengan nilai. Jalankan demokrasi yang, minta maaf, kalau PDIP memang tidak, ya paling sederhana, paling sederhana. Jangan interlocking politik gitu loh. Jangan jeb-jeb aja, ya tegas, garis tegas. Nah ketika semuanya abu-abu, itu lahan yang paling indah buat The Joker. The Joker itu betul-betul memanfaatkan semua keabu-abuan itu untuk mengokohkan. Makanya kemanapun kita bicara Bang Karni, balik lagi. Sehingga kalau saya, hashtag 2019 ganti presiden tuh makin kian kerasa relevansinya sekarang nih. Makasih Bang Karni. Makasih. Sekarang Profesor Rocky Gerung. Makin susah diundang sekarang. Oke. Coba saya cari cara ya. Andre pernah nggak mengalami peristiwa mendebarkan di zaman Orde Baru? Apa aja? Contoh pernah saya alami, saya ada di kejadian tanggal 12 Mei 1998. Kami, saya dan ribuan teman-teman mahasiswa Trisakti waktu itu dikejar, ditembaki sampai ke kampus, ya, sampai di dalam kampus pun kami masih dihujani tembakan 2 jam, sehingga ada puluhan yang luka dan 4 saudara kami meninggal dunia menjadi pahlawan reformasi. Itu salah satu yang saya alami Bang. Makanya waktu itu Bang Panda, Opung Panda itu pernah menjadi ketua Pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Termasuk kejadian Semanggi 1, saya juga hadir waktu itu kita berdemonstrasi dari lapangan Tugu Proklamasi jalan kaki, dan kita mengalami bentrok dengan aparat waktu itu. Jadi ada Bang, kita alami. Tapi kalau Semanggi 1 itu sudah bukan Orde Baru lagi. Waktu itu presiden sudah berganti. Seperti itu Bang Rocky. Oke. Jadi orang itu dia ingat apa yang dia alami secara real. Oke. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Setiap minggu saya di LBH dulu. Penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang
rektornya ditelepon. Jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Coba. Ada pepatah bilang begini. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis. Lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Ya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir. Tidak setajam pikiran Natsir. Tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit ya. Ya tapi you gak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Oke. Coba kita lanjut sedikit. Memang Indonesia gak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi? This is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi. Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati dia menyala terang itu. Lalu peng mati. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji. Saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan. Tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti
Soeharto bilang, I'll cover you. Gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan. Pengkhianatan pada Ibu Mega. Pengkhianatan pada bangsa ini. Pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada. Di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu, Saudara Andre. Jadi sebelum saya lanjut menerangkan itu, saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali wong cilik. Karena cuman itu ingatan publik terhadap PDIP. Dianiaya oleh rejim otoriter. Sekarang wong cilik nggak bisa bayangkan otoritarisme itu lagi. Karena wong cilik nunggu BLT-nya Jokowi. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega recovering our past history. Untuk menerangkan bahwa ada jenis otoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak wong cilik yang ditipu selama 9 tahun. Bukan cuma wong cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya
menangis di depan TV. Karena sadarnya telat. Saya mau terangkan ini bukan dalam upaya untuk mengadu domba Orde Baru Orde Lama. Tetapi supaya kita paham bahwa kemampuan kita secara intelektual dibatalkan oleh Jokowi sehingga bahkan untuk mengerti demokrasi dari orang semacam Andre gagal dia pahami itu. Sekali lagi saya nggak ada problem dengan Anda. Saya punya problem dengan cara membaca sejarah. Terima kasih. Pak Ardi, boleh saya tanggapi 30 detik aja. Baik. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah Sebentar, itu, Bang. Anda pergi dari Sebentar. demokrasi itu. Satu hal yang saya pertanggungjawabkan Apa yang Anda pertanggungjawabkan? Sebentar, Kalau Bang. Anda udah dibilang, Abang bicara, Anda saya nggak bilang bantah. Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, Pak. Ini bukan soal dunia Sebentar. akhirat, ini soal Nah, ide ini republik, ide demokrasi. Abang maunya didengar saja. Tidak, tapi tidak Anda mau sendiri udah mendengar. mengaku Anda di Sebentar. bawah standar. Ngapain Anda bicara Sebentar. lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Saya ingin menyampaikan, ini hak saya bicara. Tolong hormati dong perbedaan pendapat. Bukan Anda Nah, dari saya tadi. ingin sampaikan satu hal. Apa yang Anda mau Saya sampaikan? pertanggungjawabkan jabatan saya, kinerja saya boleh diadu sama anggota DPR dari seluruh Sumatera Barat. Kinerja saya baik di DPR maupun Itu- membangun Itu kampung saya di hubungannya Sumatera apa? Barat. Anda Ya, mesti sebentar. gini. Ya, kan Cara tadi dibilang dungu. Saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silahkan abang berkampanye di Sumatera. Saya Bre. bertanggung jawab sebentar, Gini, Pak. saya Ini terangkan cara demokrasi, begini. Pak. Kagak, yang lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan Kita anggota belajar DPR demokrasi. di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Ya, Astaga. Sebentar, Bang. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya Baik. di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Baik. Saya siap diadu Baik. kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Baik. Ngelantur, ngebacot. Tapi faktanya kerja-kerja saya jauh bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya menyelamatkan ratusan triliun aset negara. Pemirsa, kita tidak bisa melupakan sejarah. Karena pemerintah yang terbaik sekalipun, kalau terlalu lama berkuasa, dia akan berubah jadi tirani. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.